Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk metode penelitian hari ini tentang eh, tentang variabel penelitian, kemudian kerangka konsep dan definisi operasional, kemudian dilanjutkan dengan menentukan populasi sampel dan juga teknik sampling. Nah, di sini ada satu judul ya tentang uji aktivitas antibakteri ekstrak metanol daun keraton terhadap pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Nah, biasanya itu kan kebanyakan ya sepengalaman saya untuk penelitian mahasiswa memang modelnya seperti ini ya. Jadi banyak menggunakan ekstrak yang berasal dari bahan alam di sekitar ya, yang tentunya mudah didapatkan. Nah, dari judul tersebut ya, itu ada variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, untuk variabel bebas itu biasanya secara sederhana merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Sedangkan untuk variabel terikat itu merupakan variabel yang dipengaruhi sebagai akibat dari variabel yang lainnya. Nah, kemudian di situ juga ada variabel pengganggu.
variabel pengganggu ini biasanya dikendalikan. Jadi, variabel pengganggu ini biasanya mempengaruhi hasil dari penelitian. Jadi, harus bisa dikendalikan. Ada nanti di belakang akan dibahas apakah suatu penelitian itu ada penelitiannya variabel pengganggunya itu tidak ada atau sama sekali bisa dikontrol atau dikendalikan dan ada juga variabel pengganggu yang tetap dikendalikan. Nah, kemudian dari kerangka konsep ini yang terdapat variabel, baik itu variabel bebas, kemudian variabel terikat, kemudian ada variabel pengganggu atau sering juga ada yang menyebutnya yaitu variabel kontrol. Nah, kesemuanya variabel ini harus didefinisi operasionalkan atau secara sederhana itu diartikan supaya para pembaca itu lebih mudah atau lebih mengerti bagaimana jalannya dari proses penelitian dari variabel-variabel yang diteliti oleh eh, si peneliti. Nah, tadi kan ada variabel bebas dari judul yang tadi ini. Untuk variabel bebasnya adalah konsentrasi dari ekstrak yang digunakan. Nah, sedangkan untuk variabel terikatnya itu adalah besarnya diameter zona hambat yang terbentuk akibat dari adanya efek dari variabel bebas yang berupa konsentrasi ekstrak tadi terhadap pertumbuhan bakteri. Nah, kalau misalnya bakteri eh, ekstrak itu ekstrak itu berpengaruh terhadap bakteri maka akan terbentuk zona hambar. Nah, variabel itu konsentrasi variabel bebas tadi itu didefinisi operasionalkan. Diartikan apa arti dari ekstrak metanol daun keratom konsentrasi 2, 4, dan 8. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Kemudian hasil ukurnya apa? Kemudian alat ukur yang digunakan apa? Dan kemudian skala ukur yang digunakan apa? Nah, skala ukur ini biasanya ada empat ya, empat yang digunakan baik itu secara deskriptif maupun analitik berupa angka. Nah, skala ukur ini biasanya nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau rasio itu sudah berbentuk angka, biasanya kalau nominal ataupun interval itu biasanya berupa jawaban iya atau tidak. Nah, jadi itu dikategorikan sebagai ini skala nominal atau ordinal. Nah, sedikit penjelasan untuk skala pengukuran ini ya. Ada skala nominal itu merupakan cara pengukuran skala yang paling sederhana. Nah, biasanya itu cuman berdasarkan dari warna kulit, kemudian suku, agama, ataupun jenis kelamin. Kemudian skala ukur ordinal. Nah, ini biasanya setingkat lebih tinggi dibandingkan pada skala nominal. Nah, ini biasanya kategori berjenjang. Biasa bisa dalam bentuk keterangan cukup, baik, tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga, dan sebagainya. Kemudian ada skala interval.
Skala interval ini dapat berbentuk jarak. Contohnya itu adalah jarak, misalnya dalam bentuk skor penilaian 1 sampai 10, kemudian tingkat kecerdasan, IQ-nya berapa, kemudian ada temperatur atau suhu. Yang selanjutnya adalah rasio. Nah, rasio ini merupakan nilai angka nol mutlak berupa jarak yang sama. Bisa sebagai contohnya itu ada berat badan, umur, usia, hasil penelitian yang berupa angka, misalnya hasil pemeriksaan kadar hemoglobin, gula darah, asam urat, dan kolesterol, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah dirumuskan variabel tadi dari judul yang dimiliki, itu selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Secara sederhana, hipotesis ini adalah jawaban sementara dari naskah yang ditulis yang kemudian harus dibuktikan kebenarannya. Nah, jadi hipotesis ini merupakan jawaban sementara dan kapan harus membuktikan hipotesis ini. Nah, hipotesis ini dibuktikan pada saat atau dengan cara dilakukan penelitian eksperimental. Ya, jadi dalam penulisan hipotesis yang merupakan jawaban sementara ini jadi ada dua. Biasanya menggunakan H0 dan HA atau H0 dengan H1 itu sama saja, di mana H0 itu biasanya menyangkal atau menyatakan dari judul yang tadi di atas itu kan, jadi tidak terdapat eh, daya hambat dari ekstrak daun keraton terhadap bakteri penyebab jerawat. Nah, sedangkan kalau HA itu adalah lawannya yang menyatakan terdapat daya hambat dari ekstrak daun keraton terhadap bakteri penyebab jerawat. Nah, dua pernyataan ini akan dibuktikan dengan cara melakukan penelitian. Nah, di sana akan dilihat nanti dari hasil penelitian. Oh, apakah ini memang benar? Ada aktivitasnya, ada daya hambatnya, ada hubungannya, ada perbedaannya, ataukah sebaliknya, bahkan tidak terdapat aktivitas, efektivitas, hubungan, perbedaan dari penelitian yang dilakukan. Nah, lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian ini letaknya di bab 4, ya, di mana dalam bab 4 itu biasanya ada desain penelitian, kemudian ada lokasi dan waktu penelitian, kapan itu dilaksanakan, kemudian ada populasi dan sampel. Nah, selain ini juga ada cara kerja dari penelitian. Nah, itu semuanya ada di bab 4. Nah, seperti ini. Biasanya bab 4, metodologi penelitian. Jadi, untuk mata kuliah metodologi penelitian ini ditempatkan di bab 4, ya, bersamaan dengan uji statistik. Dia ada di bab 4. Nah, sebelum lebih lanjut, untuk ini seperti yang tertera pada judul desain penelitian. Desain penelitian. Nah, penelitian ini kan ada dua. Ada yang deskriptif, kemudian ada yang analitik. Sebagai diploma 4 ataupun S1 itu harusnya penelitiannya adalah analitik. Karena kalau untuk deskriptif itu hanya untuk melihat ada atau tidaknya.
Jadi itu tidak bisa dilakukan uji statistik nantinya. Jadi hasil penelitian itu hanya berupa gambaran. Misalnya ya terdapat zona hambat pada penelitian menggunakan ekstrak etanol daun keraton terhadap bakteri penyebab jerawat. Seperti itu. Sedangkan kalau untuk desain penelitian analitik itu dapat berupa nantinya berapa besar zona hambat yang terbentuk akibat dari penggunaan ekstrak eh, daun keraton tadi dengan berbagai konsentrasi, kan nanti dibandingkan juga dengan standarnya. Nah, dilihat akan terbentuk zona hambat. Zona hambatnya itu diukur seperti itu. Kemudian untuk penelitian analitik ini juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah cross-seksional, kemudian ada case control, kemudian ada cohort. Nah, untuk penelitian cross-seksional atau potong lintang, secara sederhana penelitian ini mengukur antara variabel pengganggu dengan sorry, antara variabel bebas dengan variabel terikat itu di satu waktu yang sama. Jadi dalam satu waktu saja. Misalnya pengukuran kadar Hb dengan hubungan kadar hemoglobin dengan kejadian dengan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus. Nah, jadi kadar Hb-nya ini diukur bersamaan dengan kadar glukosa darah atau gula darah. Nah, penelitian ini biasanya kurang efektif atau kurang tepat ya menggunakan desain cross-seksional untuk penyakit yang jarang ada. Ya, misalnya untuk kejadian cacar, kemudian beberapa bentuk penyakit lainnya itu sulit untuk menggunakan cross-seksional ini. Nah, cross-seksional itu lebih efektif ke tadi itu. Misalnya pengukuran kadar Hb, hubungan kadar Hb dengan gula darah, puasa pada pasien DM. Seperti itu. Kemudian ada case control atau retrospektif. Nah, di sini penelitiannya itu biasanya menggunakan atau membandingkan kelompok kasus dengan kelompok kontrol untuk mengetahui berapa besar porsi kejadian berdasarkan riwayat ada tidaknya paparan. Jadi secara singkat, kalau case control ini penelitiannya melihat lagi flashback ke belakang. Jadi untuk penelitian yang saat ini datanya itu diperoleh dari kejadian-kejadian yang telah lalu. Kemudian dihubungkan dengan kejadian saat ini. Nah, biasanya untuk penelitian case control ini lebih murah ya nanti dibandingkan dengan penelitian kohort. Kemudian waktunya juga lebih singkat dan subjeknya bisa lebih sedikit. Karena kita hanya melihat data dari belakang, data yang telah lalu 5 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, kemudian kita bandingkan dengan fenomena saat ini. Ini biasanya juga cocok ya untuk penelitian penyakit yang langka. Kemudian lanjut ke kohort. Nah, studi kohort ini dia hampir mirip dengan case control. Cuman kalau case control itu kan melihat ke belakang. Nah, kalau kohort ini melihat ke depan. Studi kohort ini biasanya disebut juga dengan studi prospektif atau studi longitudinal. Tadi itu melihat ke depan, mulai dari variabel penyebab atau faktor resiko itu diikuti dengan akibat pada waktu yang
akan datang. Kemudian kita lanjut untuk penelitian analitik. Nah, penelitian analitik ini ya biasa disebut juga dengan penelitian eksperimen, di mana untuk rancangan penelitian eksperimen itu terbagi menjadi empat, yaitu pre-eksperimen, kemudian kuasi-eksperimen, kemudian true eksperimen, kemudian ada faktorial design. Nah, dari keempat rancangan penelitian eksperimen ini yang paling sering digunakan pada penelitian adalah kuasi eksperimen dan juga true eksperimen. Ya, kuasi itu adalah penelitian semu ya, semu eksperimen di mana di situ masih terdapat faktor-faktor pengganggu tapi dikendalikan. Seperti yang di judul tadi, kemudian ada beberapa judul nanti di belakang. Sedangkan kalau true eksperimen ini merupakan pure penelitian. Jadi semua faktor pengganggu itu bisa dikendalikan. Jadi tidak ada faktor pengganggu dalam penelitian itu. Biasanya kalau untuk true eksperimen ini lebih ke penelitian yang bersifat quality control. Kemudian ada factorial design. Ya, kita jelaskan satu-satu. Kemudian di sini ada pre-eksperimen, yaitu yang pertama yaitu one shot case study ya. Nah, one shot case study ini, one shot case study ini atau sering disebut juga dengan post-test only design. Ya, jadi penelitiannya ini cuman di satu waktu yaitu di akhir. Ya, eksperimen ini dilakukan dengan cara memberikan perlakuan atau treatment, kemudian langsung diobservasi untuk melihat dampak dari eh, hasil ini eksperimen tadi. Misalnya menggunakan mencit, kemudian diinjeksi atau disuntikan obat. Misalnya disuntikan aloksan. Nah, di situ akan dilihat apakah langsung kadar gula darahnya itu meningkat apa tidak tanpa mengetahui nilai awal ataupun nilai eh, intinya tanpa ada treatment. Jadi langsung di waktu itu juga dilakukan injeksi aloksan, kemudian setelah beberapa menit langsung diambil sampel darah dari hewan uji yang digunakan. Nah, jadi karena hal tersebut, hasil observasi yang menggunakan desain penelitian pre-eksperimen ini, yang pertama yaitu one shot case study ini, hasilnya hanya memberikan informasi secara deskriptif. Nah, pada metode pre-eksperimen ini yang menggunakan one shot case study ini jadi tidak tahu apakah peningkatan kadar gula darah itu
Memang disebabkan karena injeksi dari aloksan tersebut, ataukah memang bahan uji itu sudah memiliki kadar gula darah yang tinggi sebelumnya? Kemudian lanjut ke one group pre and post test ya. Nah, pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebelum diberikan treatment, variabel itu diobservasi dulu, lalu diberikan treatment dan setelah treatment itu diukur lagi. Jadi hewan uji sebelum dilakukan injeksi aloksan itu dilakukan pengukuran dulu kadar gula darahnya berapa, kemudian diberikan treatment injeksi aloksan dengan dosis sekian, dengan waktu sekian. Kemudian setelahnya, misalnya 2 minggu itu dilakukan lagi eh, pemeriksaan kadar gula darahnya. Nah, jadi di situ akan terlihat apakah memang peningkatan kadar gula darah pada hewan uji itu disebabkan oleh injeksi aloksan tersebut atau tidak, atau bukan. Kemudian, jadi rancangan ini sebenarnya juga tidak memiliki kelompok kontrol. Jadi cuman menggunakan hewan uji tersebut. Nah, kemudian perbandingan kelompok stasis atau grup stasis group compensation atau intake group compensation. Nah, rancangan ini biasanya menentukan kelompok atau sampel terlebih dahulu. Jadi, sudah terdapat kelompok kontrol pada penelitian pre-eksperimen yang perbandingan kelompok stasis ini. Jadi, penelitiannya itu lebih akurat lagi. Nah, kemudian ada kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen ini dibagi menjadi beberapa bentuk juga. Yang pertama adalah rancangan waktu atau tim series design. Nah, sama seperti rancangan pre and post yang tidak menggunakan kelompok kontrol dan pengambilan sampel tidak secara random, tapi sebelumnya diberikan perlakuan, biasanya pretest sebanyak 4 kali. Jika sama baru dinyatakan stabil dan begitu juga dengan post test, tapi dia tidak memiliki grup kontrol. Nah, kemudian kontrol time series design atau rancangan rangkaian waktu dalam kelompok pembanding. Nah, di sini jadi ada satu kelompok, kelompok satu, kemudian kelompok dua. Nah, kelompok satu ini sebagai kontrol dan kelompok dua itu sebagai kelompok uji. Nah, rancangan ini jadi lebih memungkinkan adanya kontrol terhadap validitas internal. Jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Kemudian sebenarnya di sini ada non-equipment control group design. Nah, ini sama juga pre and post, post test, kemudian grup control design. Perbedaannya itu memang pada pemilihan kelompok kontrol dan eksperimen secara tidak random. Nah, kemudian yang keempat itu ada spread sampel pre and post. Biasanya dalam penelitian kesehatan inilah yang sering digunakan. Ya, kemudian ada true experiment. True experiment ini juga terbagi menjadi 3 ya. Ini juga yang biasa digunakan biasanya pada penelitian oh, sejenis quality control. Yang pertama yaitu pre and post dan kelompok kontrol. Nah, jadi untuk penelitian true eksperimen ini memang
diciri khaskan dengan adanya kelompok kontrol, ya, bahkan kelompok kontrol yang lebih dari dua. Nah, di sini ada rancangan pre and post test kelompok kontrol, di mana jenis penelitian ini adalah memiliki kelompok penelitian yang dilakukan secara random, baik kelompok kontrol atau kelompok perlakuan. Jadi, sampelnya itu diambil secara random. Jadi termasuk pada teknik sampling yaitu probabilitas sampling. Jadi adanya randomisasi, adanya eh, homogenisasi dari sampel. Jadi tidak dikriteriakan, jadi diambil secara random. Sebenarnya untuk rancangan pre-post test dengan kelompok kontrol ini sangat sulit ya dilakukan di lapangan. Kenapa? Biasanya itu karena prosedurnya yang cukup panjang, kemudian kesimpulan pada penelitian ini akan ini panjang karena kita itu akan menilai efek dari perbedaan antara grup intervensi dengan grup kelompok yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah rancangan post-test dan kelompok kontrol atau post-test only control design. Nah, pada rancangan ini tidak dilakukan pretest, jadi langsung tadi sama seperti yang saya bahas sebelumnya, one shot case tadi ya. Jadi rancangan penelitian ini langsung pada tahap akhir. Kemudian ada rancangan random Salmon for group. Nah, rancangan ini dapat mengetahui kelemahan eksternal validitas yang ada pada rancangan randomisasi kontrol grup pre and post. Jadi, rancangan Solomon ini dapat mengatasi masalah dengan menambahkan kelompok ketiga. Jadi, dengan perlakuan dan tanpa perlakuan. Kemudian yang keempat juga bisa ditambahkan tanpa perlakuan dan tanpa pretest. Tapi kelemahannya untuk randomisasi Solomon ini jadi lebih banyak kerja dan lebih banyak waktu yang diperlukan. Nah, kemudian yang keempat ada factorial design. Faktorial desain ini di mana merupakan desain eksperimen dengan modifikasi antara true eksperimen dengan cara memperhatikan adanya variabel moderator yang dapat mempengaruhi eksperimen terhadap hasil yang didapatkan. Jadi dia mirip dengan true eksperimen. Nah, kemudian untuk lokasi dan waktu penelitian ini tergantung ya di mana akan dilakukan penelitian dan kapan waktunya akan dilakukan penelitian. Kemudian ada populasi dan sampel. Nah, populasi ini merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Nah, kalau keseluruhan itu kan sangat sulit kalau jumlahnya itu banyak orang-orang, mis- orang-orang dalam suatu penelitian, misalnya penelitian yang menggunakan manusia, kemudian jumlah orangnya ini sangat banyak, itu kan sulit. Tidak mungkin dilakukan atau pengambilan darahnya itu diambil semua orang-orang tersebut. Nah, untuk efisiensi, maka dilakukanlah perhitungan sampel. Ya, menggunakan beberapa cara perhitungan sampel, silahkan nanti dicari. Kemudian, sampel itu sendiri
Pada saat pengambilan sampel itu memungkinkan beberapa kejadian. Ya, misal yang pertama ada probabilitas, kemudian ada standar error, kemudian ada distribusi teoritis. Nah, dalam hubungan sampel dengan populasi tadi itu terdapat istilah generalisasi atau inferensi. Nah, generalisasi ini merupakan proses penarikan kesimpulan mengenai populasi, artinya melakukan penelitian pada sampel tadi. Kapan sampel itu dikatakan representatif? Nah, jadi harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, random sampling digunakan asas probabilitas. Jadi, kalau probabilitas itu teknik pengambilan sampel, probabilitas itu berarti dilakukan randomisasi pengambilan sampel. Kemudian, besaran sampel itu cukup. Kemudian, ciri populasi itu terpenuhi. Jadi, sampel itu akan menggambarkan populasi itu, walaupun jumlahnya tidak sebanyak dari populasi untuk sampel ini. Kemudian, variasi antara unit populasi itu sekecil mungkin. Jadi, keanekaragaman dari populasi itu harus lebih sedikit ketika sudah ditarik ke dalam sampel. Kemudian, nah ini ya, tadi cara pengambilan sampel atau teknik sampel. Untuk prosedur pengambilan sampel itu yang pertama adalah menentukan tujuan penelitian. Ada di bab 1. Kemudian menentukan populasi. Kemudian menentukan jenis data, apa saja yang diperlukan. Kemudian sampai ke teknik sampling. Kemudian menentukan besarnya sampel. Kemudian menentukan unit sampel yang diperlukan sampailah terbentuk sampel dari populasi tersebut. Nah, cara pengambilan sampel di sini ada dua. Tadi sudah disebutkan juga ada yang probabilitas atau random, kemudian ada yang non probabilitas. Nah, random sampling atau probabilitas itu terbagi lagi menjadi simple random sampling, kemudian stratifikasi random sampling, ada cluster sampling, kemudian ada multistage sampling. Nah, untuk simple random sampling ini merupakan cara pengambilan acak yang paling sederhana tanpa memperhatikan strata dalam sampel. Nah, kemudian strata random sampling, di mana ini merupakan pengambilan sampel secara acak. Ya, ada dua stratifikasi random sampling jika unit strata itu sama dan juga proporsional stratifikasi random sampling jika tidak sama. Kemudian pengambilan sampel secara kelompok atau gugus atau klaster. Nah, ini dilakukan apabila memang populasinya itu sangat luas, misalnya mau penelitian pemeriksaan kadar boraks pada bakso, pada penjual yang ada di sekitaran Pontianak Kota. Pontianak Kota ini kan luas ya, jadi dilakukanlah cluster sampling untuk memadatkan atau supaya tidak banyak sampel yang diambil. Jadi tidak semua, tapi mewakili. Nah, kemudian ada multistage sampling. Nah, ini pengambilan sampel secara gugus bertahap. Nah, kemudian ada non probabilitas ya. Yang pertama ada kuota sampling, kemudian ada accidental sampling, kemudian sampel jenuh,
Kemudian ada Snowball sampling. Kemudian ketinggalan satu ada purposive sample. Purposive sampling. Nah, purposive sampling ini kita menginginkan sampel itu dengan sesuai keinginan peneliti. Misalnya dengan umur 20 sampai 40. Nah, kalau penelitian Excel itu biasanya daunnya harus daun yang kesekian, harus ini, harus itu. Ya, itu biasanya termasuk ke teknik pengambilan sampel yang non probabilitas dengan purposive sampel. Jadi tidak random. Ya, jadi ada kriteria tertentu. Kemudian ada kota sampling. Jadi di sini ditentukan jumlah sampel anggota secara jatah. Jadi dijatah nih sampel jumlah sampel yang akan diambil. Kemudian ada accidental sampling. Jadi kebetulan ketemu nih si A misalnya saat penelitian pada saat si Z penelitian si A datang itu jadi sampelnya. Jadi pasien baru ketemu pas ketemu pas penelitian itu dijadikan dia sampel itulah accidental sampling atau kebetulan bertemu. Kemudian ada sampel jenuh. Nah, sampel jenuh ini semua populasi menjadi sampel. Kapan? Pada saat jumlah populasi itu tidak banyak. Jumlah minimal sampel itu adalah 30. Jadi 30 itu semua dari populasi dijadikan sampel karena memang cuman sebesar itulah jumlah populasinya. Jadi diambil sebagai sampel jenuh. Nah, kemudian ada snowball sampling. Jadi, karena jumlahnya ini lebih kecil lagi, sampel yang jumlah populasi yang akan dijadikan sampel, maka di sini biasanya pada penelitian klinik ataupun hema itu si orang yang sudah pasti menjadi sampel itu mengajak temannya untuk menjadi objek penelitian. Itu. Kemudian untuk metode pengumpulan data, ini ada wawancara, kemudian ada observasi, dan juga ada angket. Nah, dalam penelitian itu ada namanya alur penelitian. Nah, di situ akan secara runtut ya bagaimana alur penelitian bagi posisi sebagai pembaca sekali lihat itu dia mengerti, mudah dia mengerti bagaimana jalannya penelitian ini berlangsung. Nah, pada biasanya penelitian ekstrak ini daun ya, dia mengumpulkan daun tersebut, daun objek penelitian, kemudian dibuat ekstrak, kemudian di screening fitokimia, kemudian dilakukan uji ekstrak terhadap antibakteri apa, kemudian dengan kontrolnya apa, kemudian dengan metode apa. Setelah semuanya terlewati, akan dilakukan pengamatan hasil penelitian dan dilakukan analisis data. Nah, itu adalah teknik pengambilan data. Kemudian ada instrumen pengumpulan data, di mana instrumennya itu ada yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu merupakan data hasil penelitian, dan kemudian data sekunder itu berupa hasil rekam medis, contohnya. Kemudian ada instrumen yaitu alat dan bahan yang digunakan. Kemudian metode pengumpulan data tadi ada wawancara, kuesioner, angket. Kemudian, apakah dia melakukan penelitian secara langsung? Nah, ada juga prosedur kerja. Jadi, prosedur kerja yang dilakukan untuk penelitian itu dicantumkan juga di dalam naskah. Nah, kemudian ada analisis data. Analisis data ini terdiri dari analisis data univariat atau deskriptif, kemudian bivariat.
Bivariat, kemudian univariat ini biasanya berupa data hasil mean, median, modus, standar deviasi, seperti itu. Kemudian sedangkan analisisnya itu berupa analisis bivariatnya itu berupa ini uji statistik. Nah, kemudian biasanya penelitian menggunakan hewan uji atau manusia itu menggunakan etika penelitian. Nah, saya rasa cukup untuk pembahasan pada materi ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum.